Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun tujuan pemaparan saya adalah salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2024. Saya adalah tamatan S1 Teknik Logika Medan pada tahun 2011 yang lalu tamat. Saya melanjutkan ke Magister Teknik Informatika di Universitas Sumatera Utara dan tamat pada tahun 2019. Setelah tamat Magister, saya mengajar di Universitas Batika. Saat ini saya mengajar mata kuliah fakultas dengan mata kuliah aljabar linear. Bobot pengajaran 3 SKS dengan kode mata kuliah FAKT 3204. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery itu adalah dalam proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa agar mudah dipahami. Sementara kalau interaction itu adalah interaksi antara dosen dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswa lainnya seperti grup diskusi. Dan assessment adalah pemberian tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan evaluasi pemahaman kepada mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran yang disampaikan. Deskripsi mata kuliah Fakultas Aljabar Linear membahas tentang mengetahui dan memahami sistem matematika yang terdiri dari satu himpunan tak kosong dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skala real. Materi yang disajikan adalah sistem persamaan linear, ruang vektor, dan sub ruang, himpunan bebas linear dan tidak bebas linear. Basis dan dimensi ruang vektor, transformasi linear, serta nilai eigen dan vektor eigen. Dalam penilaian pembelajaran mata kuliah Fakultas Aljabar Linear, saya menggunakan penilaian kehadiran itu bobot 10%, tugas bobotnya 20%, UTS bobotnya 30%, dan UAS bobotnya 40%. Selain itu, saya juga membuat RPS. RPS itu rencana pembelajaran semester yang saya berikan kepada mahasiswa di awal pembelajaran, dan RPS saya gunakan sampai pertemuan ke-16. Selain Tridharma dalam pengajaran, saya juga melakukan Tridharma bidang penelitian. Adapun penelitian yang saya lakukan dan fenomenal di tahun 2022 dengan judul Implementasi Face Recognition pada absensi karyawan. Studi kasusnya di PT Global Andalas
Kargotama berbasis industri 4.0. Penelitian ini sudah saya publiskan di jurnal Media Informatika Budi Dharma dengan nomor ISSN 2548 8368. Dan penelitian ini sudah saya hakikan dengan nomor haki EC 0020 22 96984, di mana tanggal permohonan pembuatan penerbitan haki tersebut tanggal 30 November 2022. Selain Tridharma pengajaran dan penelitian, saya juga melakukan Tridharma bidang pengabdian masyarakat, di mana saya mengembangkan penelitian dan artikel ilmiah saya di daerah binaan kampus Universitas Batuta. Terima kasih atas pemaparan saya mengenai deskripsi diri saya dan deskripsi mata kuliah yang saya bawakan, dan saya lanjutkan ke video proses pembelajaran saya di ruang kelas. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Di sini pada hari ini kita belajar mata kuliah aljabar linear. Sebelumnya saya mau bertanya, dulu pas SMA ada nggak yang belajar aljabar linear? Pernah belajar nggak? Pernah. Lalu saya dulu coba. Apa sih aljabar linear itu? Ada yang tahu? Tapi nanti saya jelaskan sih. Ini saya mau tahu dari adik-adik dulu pas masih SMA udah belajar kan? Apa sih pengertian aljabar linear? Ada yang bisa bantu? Gak ada? Gak ada ya? Jadi langsung saja ya saya jelaskan ya. Nah, mata kuliah aljabar linear merupakan mata kuliah bidang studi matematika yang mempelajari sistem persamaan linear dan solusinya, vektor, serta transformasi linear. Selain itu, mata kuliah ini adalah dasar dari beberapa mata kuliah lain seperti manajemen sains, bisnis cerdas, dan data mining. Nah, di aljabar linear apa sih kaitannya dengan bidang ilmu teknologi? Ada yang tahu? Sebelum saya lanjut, nanti saya berikutnya sih ada saya jelaskan bidang ilmu yang berkaitan dengan bidang ilmu teknologi yang berkaitan dengan aljabar linear ini. Kira-kira ada yang tahu apa sih kaitannya dengan? Karena sebenarnya teknologi ini dasarnya sih menghitung ya, dasarnya menghitung. Jadi makanya sangat berkaitan dengan mata kuliah aljabar linear. Kenapa di semester dasar ya kita harus belajar aljabar linear? Karena ini dasarnya untuk di bidang ilmu teknologi. Ada yang tahu kira-kira? Gak tahu lagi ya? Yaudah saya langsung jelaskan ya. Nah, di sini bidang ilmu nanti mungkin kalau ada adik-adik mau lanjut ya, lanjut ke S2 atau S3 di bidang penelitian, pasti menjumpai dengan kriptografi, komputer grafik, games, pengolahan citra. Jadi beberapa yang saya tampilkan di slide ini, inilah kaitan aljabar linear. Nanti di kriptografi ada perhitungannya, penggunaan teknik matriks di dalam kriptografi. Terus ada di komputer grafik juga ada teknik matriks transpose juga ya, ada di inverse juga. Terus ada di games penggunaan berbagai macam teknik matriks juga, pengolahan citra juga penggunaan teknik matriks dan persamaan linear. Jadi nanti kalau misalnya ditanya orang apa sih kaitannya aljabar linear dengan
teknologi, ya ini di bidang ilmu ini. Termasuk tadi yang sebelumnya saya kan tampilkan data mining. Di data mining pun ada rumus juga di dalamnya yang berkaitan dengan aljabar linear. Jadi kalau ditanya orang apa ya aljabar linear ini kaitan dengan teknologi apa gitu. Nanti pendalamannya nanti bisa di tingkat S2, S3 untuk aljabar linear nanti pasti kalau adik-adik nanti ada niat untuk mengambil S2, S3 pasti ingat kalau ingat yang saya bilang, oh ya ini masuk bapak itu nanti di rumus ini ada di aljabar linear tadi, ya. Ini masih kulitnya ya. Nah, masuk kita ke materi. Materi yang pertama pada aljabar linear ini adalah matriks. Matriks itu adalah di aljabar linear ada dua PU-bar. PU-bar ini kalau ditanya dua PU-bar itu kan ada dua PU-bar ya. Nah, itu adalah variabel. Variabel itu apa? Variabel X dan Y. Sementara kalau tiga PU-bar, variabel X, Y dan Z. Nah, kalau saya tanya di atas ini berapa nilai variabel X? 1 ya. Untuk nilai X. Kalau Y 1 juga. Kalau untuk yang di bawah untuk 3 variabel X nya berapa? 2. Y nya 3. Z nya 2. Jadi udah paham ya? Nah kalau ditanya berapa nilainya untuk nilai X, inilah dia yang depan ini. Jadi ditanya 3 berubah X, Y, Z. Bisa nanti dalam soal nggak X, Y, Z, bisa saja variabel A, B, C. Yang penting dia 3 berubah. Nah, penjelasan matriks di sini adalah kumpulan bilangan simbol atau ekspresi bentuk persegi panjang dan disusun menurut baris dan kolom. Inilah dia persegi panjang, ya kan? Barisnya mana? Yang mana baris? Ini ya. Ini baris dan ini kolom. Nah, jadi di sini ada A11, A12, baris 1, kolom 1, bacanya ya. A1, kolom 2 sampai baris 1. N-nya bisa sampai 10, bisa sampai berapa? Bebas. Kalau di sini dari contoh saya ambil dia barisnya ada 3. Ini ya 1, 2, 3. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, aljabar linear dan matriks ini merupakan bagian yang sangat berkaitan dan matriks merupakan operasi dalam pencarian persamaan linear. Ada yang bertanya tentang matriks sebelum saya ngasih nanti contoh soal tentang begitu apa tentang PU2? Gak ada ya? Kita lanjut ya kalau gak ada ya. Nah di sini ada contoh soal untuk PU tadi ya, atau sistem persamaan linear tadi, di mana di sini saya beri contoh soal persamaan 1 ada 2x ditambah 3y dan 3x persamaan 2, 3x ditambah y sama dengan 5. Jadi untuk penyelesaiannya kalau perlu di SMA ada namanya substitusi dan eliminasi. Kalau yang contoh soal yang saya buat ini adalah sistem eliminasi ya, karena kita menghilangkan satu PU bar untuk mencari PU bar yang lainnya. Oke. Di sini ada perkalian atau sistem eliminasi. Oke, ini agak comeng, agak geser sana. Ini di sini dikali 2 ya, di atas kali 3. Jadi sistem eliminasi ini kita menghilangkan satu variabel atau PU bar tadi. Kalau di contoh soal ini saya ingin menghilangkan nilai x atau ya kali 2 ya.
nilai X ya kita gunakan ya. Karena nanti di sini dikali 3 kali 2X 6X, 3 dikali 3Y 9Y, terus di sini 3 dikali 1 itu 3. Yang persamaan kedua dikali 2 tadi ya, 2 dikali 3X dapatnya 6X, Y dikali 2 dapatnya 2Y, terus 5 dikali 2 dapatnya 10. Sehingga di sini kalau kita kurangkan ini mati, terus 9 dikurang 2 7Y, terus 3 dikurang 10 minus 7. Maka hasilnya minus 7 per 7 hasilnya minus 1. Di sini ada pertanyaan? Kira-kira? Paham? Kalau gitu saya ngasih contoh soal dulu ya. Jadi saya mau ngasih contoh soal di sini. Di sini ada dua persamaan. Persamaan pertama adalah 4X ditambah 5Y sama dengan 6 untuk persamaan 1. Persamaan kedua 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Ada yang bisa bantu ngerjain untuk apa? Untuk mengeliminasi pada soal yang saya kasih ini? Boleh? Silakan. Boleh? Langsung sama Bima boleh? Jadi ini dikalikan dengan 1, ini dikali 2, maka 4X ditambah 5Y dengan 6, 2 kali 2 4X ditambah 2 kali 3Y 6Y dengan 2 15 dikurang dengan X yang tereliminasi dari 5 kurang 6Y minus Y dengan minus 10Y dengan 10 dari X dari 1 dari itu 2 hasilnya persamaan yaitu 2X ditambah dari 8 karena Y itu dapat kita langsung 2X ditambah 3 kali 10 dengan apa 2X tambah 30 sama 8 jadi pindah kembali dari 2X sama dengan 8 yang berarti 2X sama dengan minus 22X sama dengan minus 22 dibagi 2X sama dengan minus 11. Jadi dibuat misalnya karena minus 11 yang 10. Terima kasih ya. Ini udah betul ya. Jadi di sini dapat nilai X minus 11 dan nilainya 10. Sampai sini udah ngerti semua. Udah paham ya? Kita lanjut ya. Nah di sini ada saya kasih contoh soal lagi, tapi ini bisa dikerjakan di rumah ya. Biar kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah untuk matriks di sini ada matriks yang pertama, atau kita kasih apa ya? Kasih simbol ya. Ini untuk sini untuk A, dan sini di A atau B nanti, sehingga hasilnya nanti ini. Nah, di sini ada di matriks nanti ada nilai A, B, C, D, E, F, G, H, I. Terus di matriks B ada J, K, L, N, O, P, Q, R. Jadi untuk penjumlahan kita nggak bisa A langsung ditambah K. Dia kolomnya sama, baris sama. Kalau dia kolomnya berbeda atau barisnya berbeda tidak bisa ya. Makanya di sini
A ditambah C yang bisa untuk baris 1 kolom 1. Tetapi kalau untuk baris 2 baris 1 kolom ini baris 1 kolom 2. Nilai B bisa ditambah dengan K. Jadi B ditambah K. Begitu juga dengan C ditambah R dan seterusnya ya. Jadi untuk penjumlahan dia tidak bisa ini ditambah langsung ke sini. Dia harus ini ditambah dengan harus sama dengan baris sama kolomnya harus sama. Ya, tidak bisa lari. Nah, jadi di matriks ini ada jenis-jenisnya. Tidak cuma tambah, kurang, kali. Jadi di sini ada namanya matriks diagonal. Di sini matriks diagonal untuk 3, baris 3 dan kolom 3. Jadi nilainya situ saya bikin contoh untuk matriks diagonal. Jadi diagonal itu seperti ini bentuknya. Ya. Jadi yang kedua ada namanya matriks skalar. Matriks skalar itu adalah matriks diagonal yang semua elemennya sama tetapi bukan nol. Dan ada satu matriks diagonal dengan A1, A22 sampai dengan AN sampai dengan K. Nah, ini matriks skalar ya. Nilainya tidak nol. Terus ada lagi namanya matriks satuan atau dia di situ disebut matriks identitas. Matriks identitas ini adalah matriks diagonal dengan elemen diagonal utama sama dengan 1. Matriks diagonal yang semua elemen diagonalnya 1. Ini ya. Terus ada juga matriks segitiga berbentuk segitiga. Digambarkan hijau, bisa yang di atas atau bisa yang di bawah. Tetapi dia bernilai ya. Yang bentuk segitiganya bernilai. Nah, nanti ini dipakai di eliminasi Gauss ya. Jadi kita bentuk diagonal ini atau segitiga ini dipakai untuk eliminasi Gauss. Tapi nanti itu untuk matriks selanjutnya ya. Ini saya jelaskan jenis-jenisnya dulu. Nah, ini juga masih lanjutan matriks segitiga. Nah, terus di dalam matriks itu ada namanya operasi-operasi matriks. Ada penjumlahan seperti contoh tadi yang saya sebelumnya. Terus ada penjumlahan, tahu lah ya, tambah-tambah. Nah, di sini ada. Tadi kan saya bilang dia harus kolomnya sama, barisnya sama. Berarti kalau dari contoh soal dia ada matriks itu ada nilainya 3, 1, 4, 2. Kalau untuk B 0, 2, 1, 3. Jadi kalau kita menambahkan A tambah B, 3 ditambah 0 pada baris 1 kolom 1 dapatnya 3. Baru 1 tambah 2 pada baris 1 kolom 2 dapatnya 3. Untuk baris 2 kolom 1 4 tambah 1 ya, dapatnya 5. Untuk baris 2 kolom 2 2 ditambah 3 dapatnya 5. Jadi kalau saya mau kasih contoh soal ini ada pertanyaan, biar saya kasih contoh soal bisa bantu lagi. Kira-kira ada pertanyaan? Enggak berantar ya materi kan? Enggak kan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya kasih contoh soal ya. Soal sedikit untuk A-nya sama dengan berapa ya? 3, 2, 1, 4 kemudian
Tentukan A tambah B. Siapa yang bisa? Tinggal masukin aja angkanya. Yap. Siapa? Sudah, oke. 3 tambah 5, 8. Ya, sini dulu. Oke, udah betul ya. 3 tambah 8 untuk baris 1 kolom 1. Untuk baris 1 kolom 2, 1 tambah 2, 3. Untuk baris 2 kolom 1, 2 tambah 6, 8. Dan baris 2 kolom 1, kolom 2, 4 tambah 1, 5. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai di sini ya. Nanti bisa kita komunikasi via WA group atau via telepon. Jadi pada pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Kita ketemu minggu depan dengan materi selanjutnya. Jadi untuk materi saya kirim via grup ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan nanti adik-adik pulang dalam keadaan sehat juga ya, seperti datang ke sini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran saya hari ini. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.